ta'aruf, ngerti doang, tapi nggak ngerti cara implementasinya. Nah, aku bukan berarti yang paling pinter, yang paling hebat di sini bukan, cuma setidaknya aku ngerti metodenya sehingga yang rutin ikut live kita atau kajian offline kita itu menjadi bisa mengamalkannya. Setidaknya metodenya aku udah dapat, tinggal aku selesaikan, seperti itu kan. Sama dengan ngajarkan tahsin, banyak orang belajar tahsin bertahun-tahun gak bisa-bisa karena metodenya, ya kan. Sama dengan mengajarkan ilmu tarjim, ya kan, banyak yang bertahun-tahun tapi nggak ngerti. Nah, strategi itu penting. Aku ketemu metodenya, ini metodaku yang mungkin terlihat remeh-temeh gitu ya, cara sholat duha gitu ya, cara sholat hajat gitu ya, remeh banget ya, tapi kalau nggak diselesaikan tidak akan terkerjakan. Makanya apapun pertanyaan teman-teman, aku tetap sabar menjawabnya, karena kalau teman-teman nggak ngerti nggak akan teman-teman kerjakan gitu kan, nggak bakal dikerjakan gitu, nggak bakal, pasti. Ustazah, sholat qobliyah itu apa? Sebelum sholat subuh, udah gitu doang. Caranya nggak bisa, nggak dijelaskan, nggak bakal dikerjakan. Maka teman-teman yang sudah senior, terima kasih sudah banyak bersabar. Kepada teman-teman kita yang follower baru kita, menjadi amal jariah juga buat teman-teman semua, sampai kita semua sama-sama bareng-bareng bisa mengamalkannya dan bisa mempraktekannya. Nggih, tidak remeh untukku. Tapi menurut teman-temanku remeh. Apa lah ini jauh-jauh kuliah S3 ngajarin orang sholat duha. Oke, gitu ya teman-teman ya. Tapi kan yang paling baik itu yang paling bermanfaat, bukan yang paling terlihat pinter kan guys. Ya, oke ya, kita doa dulu yuk. Bismillah ya. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman gitu ya. Oke, aman ya. Nah, sekarang kan kita sebagian puasa Senin dan Kamis. Besok kita puasa Yaumul Bid, Jumat, Sabtu, Minggu. Hari Senin nanti kita puasa Senin dan Kamis. Yang berpuasa jangan lupa berdoa. Oke, ya. Tapi emang benar semenjak kajian Ustazah perubahan diri saya, Masya Allah ya. Aku buat stiker dulu ya. Oke, aku udah 2 tahun ngikut, dulu nggak pakai ngetik, sekarang udah pandai. Oke, Masya Allah, sehat ya teman-teman ya. Nah, itulah kelebihan teman-teman yang hadir di live, kan bisa ketemu berulang-ulang. Kalau cuman ketemu di masjid dengan aku, jemaah-jemaah aku tuh kalau sekali sebulan tuh nggak nangkep gitu guys. Nggak nangkep. Besok aku buat stiker dulu ya. Puasa Yaumul Bid. Ini Yaumul Bid ini kita harus berisik guys. Kalau kita nggak berisik, nggak puasa orang. Oke, gitu ya. Nah, gitu ya. Oke, sama-sama ya. Ya, sholat witir aku sekarang udah rutin, Masya Allah. Berapa banyak orang yang nganggap sholat witir itu cuma dalam Ramadan aja. Dan lebih parahnya lagi, ada jamaah online kita di Jakarta, orang tua beliau, yang sholat witir sepanjang hayatnya kayak sholat maghrib. Coba bayangkan guys, sholat witir kayak sholat maghrib guys. Nah, baru tahu setelah ketemu live kita kan. Nah, tapi kan nggak apa-apa, setidaknya Allah pasangkan beliau niat yang baik. Nah, itulah kan. Nah, seperti itulah teman-teman ya, sama-sama ya. Oke, gitu ya. Sambil share-share tautan, tap layarnya ya. Kita ngobrol santai lagi seperti biasa ya. Oke, aku ingatkan sebentar sebelum aku jawab pertanyaan. Yang puasa hari ini jangan lupa berdoa ya. Banyak aja doa pakai bahasa Indonesia, nggak apa-apa, karena menurut Imam Nawawi doa orang yang berpuasa sepanjang waktu dia berpuasa itu adalah mustajab, okay? Itu adalah mustajab, oke? Okay? Nah, nanti saat berbuka, cara berbukanya begini: Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, ya kan? Lalu kemudian minum air putih ya, atau madu atau kurma 3 aja gitu ya. Lalu kemudian teman-teman boleh berdoa ya. Allahumma aktik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Ya Allah, hapuslah nama ibuku, nama makku, nama bapakku dari api neraka. Atau pakai bahasa-bahasa lain aja, pakai bahasa-bahasa biasa aja ya. Oke, gitu ya, nggak ada masalah ya. Ustazah, saya ikut kajian Ustazah tapi baru kali ini saya hadir ya. Ya, nggak apa-apa ya, kita belajar terus pelan-pelan ya.
Betul, saya merasakan 2 tahun belajar. Suwun Ustazah. Oh, Masya Allah. Ya kan? Ya, pelan-pelan aja. Pokoknya 1 tahun aja rutin ngikutin kita. Insya Allah tahun depan udah pinter. Karena momentum itu cuma 1 tahun. Dan itu berulang aja guys. Syakban dia berulang. Apa berulang. Yaumul Bid berulang. Ya kan? Nah, oke. Puasa Yaumul Bid itu apa? Puasa Yaumul Bid itu puasa 3 hari setiap bulannya. Tapi bulannya itu bulan Hijriah. 13, 14, 15 Hijriah. Nah, teman-teman tidak bisa menentukan kapan kecuali teman-teman punya kalender Hijriah. Tapi kalender Hijriah juga banyak yang salah. Oke, kalau tidak tervalidasi oleh kementerian ya. Maka teman-teman cukup ikuti kita saja. Nanti kalau ada puasa Yaumul Bid kita akan heboh seperti sekarang. Ya, ini di video aku semuanya Yaumul Bid isinya. Berisik banget aku nih ya. Jadi besok kita hari ini Senin dan Kamis, besok Jumat Sabtu Minggu Yaumul Bid, nanti hari Senin puasa Senin dan Kamis ya. Oke. Kalau jam segini anak kerja. Jam 6.20 sampai jam 8 kita tanya jawab dan madu. Jam 8.30 sesi kedua tanya jawab dan madu. Jam malam ketemu aku lagi jam 6.30 habis maghrib tanya jawab dan madu. Ceramah aku 10.30 dengan 4.30. Nggak perlu khawatir seandainya kerja bisa masuk malam ya. Ustazah, puasa Daud atau bisa lihat siaran ulang dan di channel YouTube aku kan. Puasa Daud dibarengi puasa bayar hutang. Jadi usahakan satu niat, satu amal aja. Ya, jadi puasa Daud aja, bayar hutang aja, nggak jadi masalah. Atau diselang-seling ya. Ustazah, kalau pakai doa pakai bahasa Indonesia, nggak pakai bahasa Arab boleh. Doa boleh pakai bahasa Indonesia. Jangankan doa, niat pun boleh pakai bahasa Indonesia. Ya, niat sholat, niat puasa, niat wudhu, ya niat mandi junub, niat tayamum, everything boleh pakai bahasa Indonesia ya. Oke, gitu ya. Ustazah, oke sebentar ya. Oke, Ustazah, saya puasa tapi nggak sahur. Kalau kuat nggak apa-apa. Kalau nggak kuat batalin aja daripada sakit. Nah, puasa itu tidak wajib sahur. Baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Nah, kalau puasa wajib, cuman sahur itu banyak manfaat kan guys. Yang pertama, manfaatnya adalah membedakan diri kita dari orang Yahudi gitu ya. Kemudian yang kedua adalah saat sahur doa kita diijabah. Jadi saat sahur tuh kayak gini guys, kita minum air kan, sengaja aku berniat puasa Senin dan Kamis esok hari karena Allah gitu kan. Lalu minum air putih atau madu gitu biar lebih oke. Lalu kemudian teman-teman berdoa. Baru teman-teman makan makanan besar ya. Doalah pakai bahasa Indonesia aja, oke ya. Saya sekarang tahu puasa Yaumul Bid walaupun ikutnya separuh-separuh nggak ada masalah ya. Ustazah, apakah kita ikut ke pemakaman non Muslim? Kalau sekedar ikut nggak masalah karena itu bukan tempat ibadah mereka. Tapi tidak bisa mendoakan non Muslim. Jadi kalau ada orang non Muslim yang meninggal dunia, kita itu cuman boleh mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rojiun, titik gitu aja ya gitu ya. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun, udah itu aja yang bisa kita ucapkan kalau ada orang yang meninggal dunia ya. Ustazah, apa pahala puasa Yaumul Bid? Fakaan nama siyamid dahar, bagikan puasa 1 tahun lamanya. Dan Rasulullah juga pernah bersabda, jangan tinggalkan oleh kalian 3 perkara, yaitu puasa Yaumul Bid, sholat witir, dan sholat duha. Oke. Ustazah, Oke, sebentar ya. 1 Rajab ikut besok ya, puasa Yaumul Bid besok Jumat dan Sabtu. Jumat, Sabtu dan Minggu ya. Oke, Ustazah, sebentar ya. Ustazah, tadi pas sahur niatnya puasa Yaumul Bid. Waduh, puasa Yaumul Bid besok, puasa Yaumul Bid. Nggak apa-apa lanjut puasanya. Puasa sunnah nggak apa-apa. Ya lanjut aja puasa Senin dan Kamis hari ini ya. Ustazah, sholat duduk di kursi, sujudnya hanya membungkuk. Nggak apa-apa mbak. Shollu qaiman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati faqaidan. Kalau nggak bisa ya duduk ya, nggak masalah ya. Pelaksanaan sholat witir 3
rakaat itu gimana? Jadi gini ya. Oke. Nah, jadi sholat witir itu kan waktunya panjang ya, dari Isya sampai azan subuh ya. Dia terpapar dari habis Isya sampai azan subuh. Bisa 3 rakaat, bisa 1 rakaat. Nah, misalnya teman-teman sholat Isya, terus ba'diyah Isya, tengah malam teman-teman mau witir. Sholat Isya lalu ba'diyah Isya lalu witir 3 rakaat boleh. Nanti tengah malam mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi karena witir cuma boleh 1 kali aja ya kan. Nah kemudian setelah itu kalau nggak witir habis Isya boleh witir di tengah malam. Intinya witir itu 1 kali. Nah kalau 3 rakaat sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Nah tidak sama dengan sholat maghrib. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Nggak pakai tahiyat awal. Rakaat 1, 2, 3 semuanya baca ayat pendek. Oke ya. Ustazah, gimana cara tayamum di mobil? Ya enggak masalah. Sengaja aku bertayamum mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Ambil tangannya, tempelkan ke dashboard mobil atau ke kursi mobil, basuh mukanya sekali aja. Ambil lagi tangannya, ini tangan kananku, ini tangan kiriku. Tangan kanan dari punggung tangan terus sampai ke siku, puter sampai ke jempol. Terus begini diputer sampai ke jempol, ujungnya jempol. Udah gitu aja. Sholatlah di mobil, di mana arah mobil di situ arah kiblat ya. Bolehkah sholat tanpa istinja? Istinja enggak rukun wudhu. Jadi kalau teman-teman tidak cebok, yang penting teman-teman niat wudhu, basuh muka, tangan, kepala, kaki, wudhunya sah. Tapi kalau keputihan, kalau ada pipis, ya tentu cebok ya. Ustazah, oke. Jadi yang wajib dibasuh dalam wudhu itu cuma 4 ya. Muka, tangan, kepala, kaki. Muka, tangan, kepala, kaki. Muka, tangan, kepala, kaki. Batas witir jam berapa? Batas tahajud dan witir itu adalah azan subuh. Nifas berhenti sebelum 40 hari ya. Kalau udah berhenti mandi, nggak usah nunggu 40 hari ya. Oke, Ustazah, tapi kalau punya air walau sedikit bisa nggak? Cukup nggak untuk wudhu? Kalau cukup wudhu ya. Telinga tidak termasuk rukun wudhu. Jadi nggak basuh telinga nggak apa-apa. Telinga itu sunnah saja, dia tidak wajib. Oke, nah sunnah wudhu dia tidak wajib. Yang wajib dibasuh saat berwudhu itu adalah muka, tangan, kepala, kaki. Muka, tangan, kepala, kaki. Oke, gitu ya teman-teman ya. Batam, siap Mbak Lina ya. Apa hukum koperasi kebun sawit tanah milik masyarakat dikelola PT? Nggak ada masalah ya. Oke, gitu ya. Ustazah, saya tidak puasa, tapi badan saya tadi mau puasa, tapi badan saya nggak enak. Besok Jumat, besok aja puasa Yaumul Bid. Jumat, Sabtu, Minggu Yaumul Bid, Senin dan Kamis. Kalau nggak sanggup ya nggak usah. Kayak itu sunnah saja, tidak wajib ya. Ustazah, tapi sah nggak puasanya kalau nggak sahur? Siap Mbak Sen. Kalau nggak sahur puasanya sah. Mau puasa Ramadan pun nggak sahur itu nggak apa-apa. Yang penting niat. Yang penting berniat. Ya walaupun tidak dilafazkan nggak apa-apa. Ya sekedar kita tahu kita puasa cukup sih. Oke ya. Ustazah, sholat fardu setiap rakaat terakhir boleh nggak membaca surat pendek? Sholat fardu itu ayat pendeknya cuman rakaat 1 dan 2 aja. Ya, rakaat 3 dan 4 nggak baca ayat pendek. Sholat zuhur, sholat isya, sholat asar, itu ayat pendeknya cuma rakaat 1 dan 2 aja. Rakaat 3 dan 4 tidak pakai ayat pendek. Itu sebab aku sering bilang, kalau mau melakukan sholat sunnah di siang hari 4 rakaat, nah, bedakan dengan sholat fardu. Kalau sholat fardu ayat pendeknya rakaat 1 dan 2 aja. Kalau sholat sunnah, misalnya nih sholat duha, sengaja aku sholat sunnah duha 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Rakaat 1, 2, 3, 4 semuanya pakai ayat pendek. Kalau sholat fardu ada tahiyat awal, sholat sunnah nggak ada tahiyat awal. Sholat fardu ayat pendeknya cuma 1, 2, sholat sunnah 1, 2, 3, 4. Oke. Ustazah, oke, gitu ya.
Oke, tanggal 2 ya. Oke, puasa Yaumul Bid kalau memang 2 tanggalnya nggak ada masalah. Nanti Sya'ban pun akan 2 tanggalnya. Biasa tuh di Indonesia ya. Ustazah tadi pagi udah marah-marah dengan suami. Puasanya tetap sah, cuman marahnya berdosa. Oke. Ustazah, kalau pas jadwal haid tapi yang keluar darah 1 atau 2 tetes, apa bisa mandi wajib? Belum bisa. Ya, suatu ketika seorang wanita datang kepada Sayyidatina Aisyah. Ya Aisyah, hakadha. Bagaimana dengan ini? Ya, ada tisu yang ada fleknya. Bolehkah aku mandi? Kata Aisyah, sabar dulu sampai cairan itu berubah menjadi cairan putih atau kering total. Jadi kalau masih ada flek, itu tidak boleh mandi dulu. Ya, kecuali setelah 15 hari. Kalau setelah 15 hari itu namanya istihadah. Kalau udah istihadah, itu hari ke-16-nya boleh sholat, puasa, zakat, dan seterusnya. Ya, zakat, tawaf ya. Kalau sulam alis nggak boleh mbak, karena itu merubah bentuk Allah dalam waktu yang cukup panjang ya. Keistimewaan kucing sebenarnya tidak ada, hanya saja itu kesayangan baginda Nabi. Nah, kalau keistimewaannya nggak ada, melihara kucing nggak harus, cuman kita dapat pahala saja, sayang sama binatang. Sekarang gini, teman-teman punya tas cantik, teman-teman suka dengan tas itu, lalu teman-teman jalan sama temennya, tas itu jatuh, terus kawan kita bilang, aduh kasihan nih tas kamu nih, aduh ini kan tas kamu tas cantik, terus dia beresin, dia bersihkan, dia cuci. Seneng nggak teman-teman? Seneng kan? Kucing itu kesayangan Nabi, terus kita sayang nih, kita kasih makan, kita sayangi dia. Nabi senang nggak? Nabi senang. Seperti itu ibaratnya, bahasa sederhananya ya. Nah kayak gitu kan. Nah tapi teman-teman suka nih dengan tas cantik, tahu-tahu ditendang aja nih sama kawannya. Oh marah dong, ini tasku ini, ngapain kau tendang? Begitulah kalau teman-teman nendang kucing, Rasulullah bakal nggak suka. Andai Rasulullah lihat gitu ya. Nah seperti itulah ya. Nah seperti itu dia. Cuman kucing itu tidak najis, laisat laha najasun. Kucing itu tidak najis, bahkan air liurnya bisa dipakai berwudu, bisa diminum air bekas air liur kucing. Kemudian bulunya juga tidak najis tapi najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Yang najis itu cuman pup dan pi-nya saja. Oke ya. Ustazah, apa niat puasa untuk besok? Sengaja aku puasa Yaumul Bid sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku puasa Yaumul Bid sunnah atasku karena Allah. Oke. Ustazah, gimana ketika sholat buru-buru ketika anak nangis? Nah, sebenarnya anak nangis tetap sholatnya harus pelan, tumak ninah. Boleh diangkat anaknya sambil sholat, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allah, nggak ada masalah. Oke. Nah atau kalau panik banget berhenti doang nggak masalah ya. Tapi sholat buru-buru nggak boleh, karena sholat itu harus tumak ninah kayak gini ya. Misalnya nih ruku, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, Sami Allahu liman hamidah. Dia harus pakai tumak ninah. Tumak ninah itu diam sebentar ya. Diam sebentar sampai beberapa nafas baru gerakan lain. Ya, tumak ninah itu rukun sholat. Kalau nggak tenang sholatnya nggak sah. Tapi kalau nggak baca iftitah sholatnya sah. Nggak baca ayat pendek sholatnya sah. Cuman kalau nggak tumanina tidak sah. Kalau buru-buru lebih bagus nggak usah baca iftitah, nggak usah baca ayat pendek, cukup baca al-fatihah tapi tetap tumanina. Oke, wudhu dalam WC nggak ada masalah ya, cuman pastikan tidak terkena najisnya. Sambung bulu mata sudah pasti nggak boleh, karena itu merubah takdir Allah ya. Ustazah, niat puasa Yaumul Bid bahasa Arabnya usolli shauma ghadin ayyamul bid an adai lillahi ta'ala. Ustazah, bolehkah puasa Yaumul Bid hanya 1 hari? Boleh, tapi jangan diniatkan 1 hari. Diniatkan maksimal untuk Allah ya. Ustazah, kucing basah itu najis, apa itu basah? Oke, sulam alis nggak boleh, sulam bibir nggak boleh, karena itu merubah bentuk dalam waktu yang cukup lama. Kenapa pakai lipstik boleh? Karena bisa dihapus. Kenapa pakai maskara boleh? Karena bisa dihapus. Kenapa pakai blush on boleh? Bedak boleh? Karena bisa dihapus. Tapi kenapa nggak boleh pakai behel untuk sekedar cantik? Nggak boleh mewarnai rambut kecuali henna. Nggak boleh sulam alis, tanam benam, sulam bibir, karena dia permanen dan semi permanen. Sudah pernah melakukan?
kan, ya udah yang lalu biar berlalu, ke depan kita perbaiki ya. Kalau puasa tapi mandi junubnya sekitar setengah jam, nggak apa-apa. Kalau ketiduran lanjutkan aja puasanya. Itu pernah terjadi di Umar bin Khattab ya. Tindik di dinding, tindik di hidung, ada-ada aja pun si kawan ini tindik di hidung pula ya. Tindik di hidung nggak boleh, itu tabarruj ya, berlebih-lebihan, terpandang, dilihat orang kaget ngelihatnya, nah itu nggak boleh, haram. Tindik di hidung, makan dalam gelas cuy, nggak ada ceritanya itu, buka tindiknya. Semi rambut nggak boleh, semi rambut nggak boleh, kecuali henna yang warna merah yang teman-teman beli di Mekah, itu inai yang masuk ke dalam batang rambut. Tapi kalau seandainya dia kayak semir sampo penghitam, itu haram karena dia menutupi batang rambut ya. Oke, Ustazah, saya dari Senin sampai hari ini puasa kodo, lanjut puasa yaumul bid. Silahkan, nggak apa-apa. Ustazah, kalau kita wudhu lipstiknya nggak hilang, sah nggak? Jadi begini ya, teman-teman sambil share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir, klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Kita belajar bersama di akun ini. Tadi mau jawab apa ya? Lupa aku. Apa ya tadi ya? Mau jawab apa ya guys? Bisa dibantu nggak? Kayak penting lah tadi. Oh, lipstick ya, lipstick. Jadi gini, kalau hello, perhatikan ya. Kalau make up teman-teman itu waterproof. Waterproof itu apa? Nama tetanggaku, bukan. Waterproof itu anti air. Lipstiknya anti air, pakai air nggak hilang. Harus pakai make up remover. Make up remover itu apa? Ya pembersih make up kayak gitu kan. Bedaknya anti air, maskaranya anti badai, anti haters. Pokoknya anti air. Itu harus dihapus dulu sebelum berwudu. Tapi kalau dia tidak waterproof, walaupun dia matte lipstiknya, tapi dia tidak waterproof, tidak perlu dihapus ketika mau berwudu, ya kan? Nah, jadi perhatikan kalau teman-teman make upnya waterproof harus dihapus ketika mau berwudu. Tapi kalau make upnya tidak waterproof, tidak perlu dihapus ketika berwudu. Oke. Ustazah, kutek itu nggak apa-apa. Kan tadi aku bilang segala yang bisa hilang cepat nggak apa-apa. Maskara bisa dihapus, bedak bisa dihapus, kutek bisa dihapus. Cuman persoalannya kutek ini kalau mau wudu, ya, kalau mau wudu kan harus dihapus kuteknya guys, ya kan, gimana kan, kuku ini kan kawasan wajib wudu, ya kan, jadi pakailah kutek saat haid atau nggak usah sama sekali ya. Oke, Ustazah, sholat, ciri-cirinya waterproof atau tidak, ada kan di mereknya, di make up itu waterproof. Kalau ada yang dandanin, tanya sama dia, waterproof nggak coy? Aku nggak tahu. Kalau nggak tahu berarti syubhat. Mayari, buka, tinggalkan. Artinya apa? Tetap hapus sebelum wudu. Yang ragu ambil hati-hati. Yang saya pakai gloss ya, lihat aja sendiri ya. Ustazah, doa dagang. Kalau mau dagangan laris, jangan lupa baca Al-Waqiah setiap mau tidur supaya lancar rezeki kita. Jangan lupa sholat duha walaupun 2 rakaat. Kemudian jangan lupa sholawat dan jadilah pedagang yang amanah. Pedagang itu sangat identik dengan Allah dan tauhid. Kita harus yakin orang yang beli barang kita itu Allah yang menggerakkan hatinya untuk belanja ke kita gitu. Maka cara menggerakkan hati orang untuk beli sama kita, maka dekati Allah, bujuk Allah untuk membuat orang itu mau beli sama kita. Kita sama jual-jualan capek dengan tetangga, tapi kok dia mau beli dengan kita? Pertama mungkin karena sikap kita amanah, kemudian kita service excellent, ya dia tidak pernah kecewa dengan barang kita. Di samping itu yang paling penting yang menggerakkan orang untuk mampir itu bukan kuasa kita, Allah. Maka orang yang berdagang mesti kudu taat sama Allah. Itu adalah gaya Rasulullah dalam berdagang. Pakai henna nggak apa-apa, kan dia masuk ke dalam batang rambut, ya kan, dan kuku, ya kan. Pakai henna, ngeri kali gaya si kawan ini. Berapa sih usianya pakai henna pula ya. Ada kutek halal tidak jaminan. Kutek halal itu zatnya halal. Tapi kalau diaplikasikan ke kuku, coba cek bisa dikikis nggak. Kalau bisa dikikis berarti dia tetap menutupi batang kuku. Apa itu kutek halal? Halal itu zatnya halal, tidak terbuat dari lemak babi, secara zatnya halal. Tapi ketika diimplementasikan ke kuku,
kuku, apakah dia itu memang benar-benar masuk ke kuku? Selagi dia masih bisa dihapus, selagi dia masih bisa dihilangkan, selagi masih bisa dikikis, berarti dia nutupin kuku. Mau dia halal 1000 derajat pun tetap nggak bisa dibawa wudhu, tapi boleh dipakai. Paham? Nah, kayak gitulah. Oke guys, Ustazah pakai pewarna rambut buat kutekan sah nggak? Pewarna rambut nggak usah, karena itu akan merubah, akan menutupi batang rambut. Kalau mau ya henna ya. Ustazah puasa yaumul bid, apa puasanya harus 3 hari? 1 hari boleh, 3 hari boleh, 2 hari boleh ya. Oke, mulai besok puasa yaumul bid ya. Saya berdandan dengan tujuan selalu rapi dan menjaga kehormatan suami. Jangan tetap berlebihan, karena niat benar, cara juga harus benar. Oke, niat saya menjaga kehormatan suami. Akhirnya saya dandan berlebihan sampai kalau saya lewat orang itu nengok muka saya. Berarti niat dia benar, caranya salah. Oke, sebiasanya aja. Dandan tidak dilarang dalam agama Islam. Sekedar teman-teman pakai maskara, diputar dikit ke atas sih. Ya, maskara ini ya. Nih, sekedar pakai eyeliner, putar sedikit ke atas, pensil alis, biar matanya tajam, setajam tajam. Itu enggak masalah. Ya, tapi kalau berlebihan bola, lipstiknya pun sampai 1 kilometer, bedaknya sampai 2 ton, ya tentu itu berlebihan. Oke ya. Oke, Ustazah, saya pedagang. Kalau baca surat Al-Waqiah, bacanya habis subuh boleh, mau tidur boleh ya. Ustazah kok nggak bermake up? Repot. Nggak sempet aku make upan tuh guys ya. Kan aku selalu idza faragta fansab. Selesai melakukan ini lagi. Selesai melakukan ini lagi. Nggak sempet. Oke, ini TikTok lagi menuntut aku live pakai kamera. Jadi ada komputer, connect ke komputer. Hah? Aku bilang sama TikTok, sama AM Kutok, jangan, enggak sanggup aku. Karena nggak sempet aku hidupin kamera, hidupin komputer, loadingnya aja nunggu dulu 70 tahun. Nggak sempet ya, jadi nggak efektif. Ya, jadi Ustazah kok nggak dandan ya, nggak efektif. Ustazah, sholat fardu rakaat 3 dan 4 cuman baca Al-Fatihah saja. Benar sekali. Ya, cuman baca Al-Fatihah aja. Benar sekali ya. Ustazah, yaumul bid niatnya kodo Ramadan. Berarti puasa kodo itu bukan puasa yaumul bid. Boleh aja, nggak jadi masalah ya. Oke, gitu ya. Oke, bunga bank disedekahkan jangan. Bunga bank itu jangan kasih orang karena dia juga haram. Maka teman-teman boleh bunga bank itu dikasih kepada seperti pembangunan jalan kayak gitu guys. Lampu jalan kayak gitu ya guys ya. Oke. Ustazah nggak dandan. Oh iya, mulus banget nggak? Sekarang aku lagi ada jerawat nih, nggak terlalu mulus sih. Nah, ya, jerawat di sini ada, bekas jerawat ada, tapi di bawah aja sih. Oke, Ustazah, yaumul bid kadang saya kok belum bisa 3 hari ya, enggak apa-apa. Hari ini, bulan ini sehari, besok 2 hari, ya besok lagi 3 hari, enggak apa-apa ya. Oke, gitu ya guys. Ustazah, berarti besok itu niat puasanya bukan rojab, tapi yaumul bid, bukan. Jadi begini, tidak ada puasa rojab secara khusus. Sengaja aku puasa rojab, nggak ada mbak ya. Jadi adanya adalah memperbanyak puasa di bulan rojab mbak ya. Memperbanyak puasa di bulan rojab. Nah puasanya apa? Ya puasa kodo niatnya, jangan puasa rojab. Ya niatnya puasa yaumul bid, ya niatnya puasa ya Daud, ya niatnya puasa ya kayak kemarin hari ini Senin dan Kamis, Jumat Sabtu Minggu ya mulbit. Nah nanti Kamis Senin dan Kamis, dan itu udah termasuk puasa rojab ya mbak. Oke. Apa manfaat puasa Senin dan Kamis? Di hari Senin dan Kamis malaikat akan membawa catatan amal kebaikan kita ke langit, ke hadapan Allah, dengan harapan saat kita dibawa catatan amalnya kita sedang dalam keadaan berpuasa. Oke ya. Oke, Ustazah, bacaan zikir rojab baiknya berapa kali? 100 kali lah setiap habis sholat, bagus ya. Bolehkah niat puasa Daud di siang hari? Semua puasa sunnah boleh pasang niat di tengah hari selagi belum makan dan minum. Misalnya nih teman-teman puasa Senin Kamis, tahu-tahu dari tadi belum makan, terus lihat live aku, woi guys, puasa Senin dan Kamis hari ini,
Iya ya, aku pengen puasa, boleh selagi belum makan dan minum. Tapi kecuali kau udah masuk lontong nggak bisa lagi, oke? Witir 1 rakaat silahkan. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah, oke ya. Ustazah, sholat witir boleh nggak langsung 3 rakaat? Silahkan. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Oke. Gitu ya teman-teman ya. Ustazah, kalau malam tahun baru kumpul keluarga berdoa bersama bisa nggak? Bisa, kalau berdoa nggak ada masalah. Ustazah, sholat safar boleh berjemaah? Boleh, nggak masalah. Bermain saham boleh nggak? Lebih tepatnya investasi saham. Jangan main-main dengan saham, oke? Dengan syarat Mbak harus ngerti analisis fundamental, profit laba rugi perusahaan, ngerti emitennya, ikut RUPS-nya. Kalau Mbak cuman bermain saham di analisis teknikal tanpa Mbak ngerti fundamental perusahaan, maka dia akan seperti judi. Oke, jadilah investor, bukan sekedar trader yang bermain di analisis teknikal aja. Harus belajar sebelum masuk ke dunia saham, karena kita ini investor, bukan trader. Oke, kita ingin membangun aset, bukan sekedar menambah pemasukan. Kalau kita analisis teknikal, kita cari uang ringan, uang hari ini untuk makan hari ini. Kalau kita investor, maka kita cari uang jangka panjang, dan investor boleh dalam agama kita dengan syarat emitennya tidak ada riba. Ustazah, jika tetap puasa Rajab, apakah amal puasanya sia-sia? Wallahu a'lam bishawab ya, niatnya benar, caranya juga harus benar. Oke ya. Nah, aku bilang sia-sia terkejut semua nanti orang kan, tapi itu urusan Allah lah. Yang penting itu gunanya kita belajar untuk ilmu pengetahuan kita ya kan. Ustazah, oke, orang puasa doa terus mundajab setelah sholat sepanjang waktu dia berpuasa ya, doanya mustajab ya. Oke, zikir 100 kali boleh, 3 kali pun nggak apa-apa zikir Rajab, nggak usah 100 kali. Tapi kan tadi ditanya bagusnya apa atau bagusnya berapa ya. Zakat mal dikasih ke saudara buat kebutuhan tahlil nggak boleh. Zakat mal itu untuk kebutuhan orang miskin, bukan untuk tahlil. Ya, zakat itu adalah untuk ini, untuk apa ya, fakir miskin ya guys. Kadang-kadang saya merasa seperti mahasiswa. Oke, kalau agak sulit jawabannya kayak mahasiswa ya, kalau mudah kayak kawan ya. Ustazah, kalau mau mulai puasa hari ini, oke, niatnya puasa Senin Kamis. Puasa Kamis, Senin dan Kamis boleh ya. Sombong sama orang sombong boleh nggak Zah? Boleh kalau teman-teman imannya kuat. At-takabbur lil mutakabbir sedekah. Sombong kepada orang sombong adalah sedekah. Tapi itu dalil untuk orang-orang yang kuat iman. Kalau nggak kuat iman nggak usah. Karena tujuan sombong di hadapan orang sombong itu mematikan kesombongan kawan. Imam Syafi'i pernah berkata, sombonglah kalian kepada orang 2 kali kalau dia sombongnya 1 kali. Tapi ini bukan anjuran, ini pilihan. Aku memilih tidak sombong di hadapan orang sombong karena aku takut nanti tujuannya bukan mematikan lawan tapi menunjukkan siapa aku. Saran aku jangan lakukan, oke ya. Jadi kalau ada orang sombong, anakku gini loh, atukku gini loh, nenekku begini loh, ayamku begini loh, cucuku begini loh. Masya Allah, mantap ya Bu, keren. Pokoknya saya senang mendengarnya, gitu aja. Jangan anakku bisa loh hafal Quran, anakku kuliah di Mesir, santai aja aku Bu. Jangan ya, anakku tuh S1 loh, anakku S cendol, santai aja aku kok. Ibu lebih kali pula, nggak usah dilawan ya. Oke, jadi akhlak itu lebih utama ya guys, akhlak itu lebih utama. Kan aku sering cerita, kadang-kadang aku di airport, kadang-kadang aku duduk di mana, ada aja yang nanya ke aku, mau kemana deh? Mau ke Jogja Bu. Udah kuliah, alhamdulillah udah tamat Bu. Oh, ambil dong S2. Ibu nih S2 nih, ibu dosen, ambil S2 kamu. Kalau nggak kamu nggak jadi orang. Ambil, nggak mungkin aku bilang, saya udah tamat S3 Bu 10 tahun yang lalu, misalnya kan nggak mungkin ya kan. Jadi oh mantap Bu, sukses ya Bu dosennya ya Bu, mantap ya Bu, wah saya salut Bu. Oke, itu aja udah, nggak usah kita lawan ya, kasihan kita sama dia, nanti copot jantungnya siapa yang jamin ya. Ustazah,
Oke, bunga bank dikasihkan ke saudara nggak usah. Untuk sulingan air nggak usah ya. Bunga bank itu untuk umum aja, untuk lampu jalan ya. Oke, gitu ya. Ustazah, boleh ya madu akasia buat bumil? Boleh. Bumil, promil yang belum hamil pengen punya anak bisa madu akasia ya. Es cendol nggak? Ustazah, kalau zikir terus ketiduran di atas sejadah, mau lanjut sholat, wudhu lagi. Kan kalau tidurnya gini, tidak batal. Tapi kalau tertidurlah teman-teman di atas sejadah itu tidur lelap. Tidur lelap batal. Tidur lelap itu batal ya. Jadi kalau tidur ayam tidak batal, tidur ulang batal ya. Jadi kalau tidur lelap batal ya. Oke, gitu ya. Oke, Ustazah, ambil KPR nggak boleh. Jelas itu adalah riba. Yang pertama dalam angsuran ada bunganya. Yang kedua adalah telat ada dendanya. Yang ketiga adalah kalau seandainya nggak bayar, nanti agunan dia tarik. Yang udah kita bayar tidak dia kembalikan. Ya, oke gitu ya. Ustazah, sholat witir 3 rakaat, pas 2 rakaat pakai tasyahud awal, apa langsung? Jangan ada tahiyat awal. Witir nggak ada tahiyat awal, coy. Ya, jadi rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Semua sholat sunnah nggak ada tahiyat awal untuk membedakannya dengan sholat fardu, oke?